Sahabat gibahin aja, 7 tipe orang yang harus Anda berhenti berteman. Mengelola lingkungan sosial Anda adalah bagian penting dari menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan Anda. Berikut adalah 7 tipe orang yang mungkin perlu Anda pertimbangkan untuk berhenti berteman demi kebahagiaan dan kemajuan pribadi Anda. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tanda lonceng. Nomor 1. Pengkritik terus-menerus. Pengkritik terus-menerus adalah tipe orang yang cenderung menemukan kesalahan dalam hampir segala hal yang Anda lakukan, seringkali tanpa menyediakan konteks yang bermanfaat atau saran konstruktif yang bisa Anda gunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan diri. Interaksi dengan orang-orang seperti ini bisa menjadi sangat merugikan, terutama bagi kesehatan mental dan harga diri Anda. Mereka mungkin memperlihatkan perilaku ini melalui komentar negatif, kritikan yang tak berujung, atau bahkan sikap mengejek terhadap pilihan dan kesalahan Anda, baik yang besar maupun kecil. Berada di sekitar pengkritik terus-menerus dapat memicu perasaan tidak cukup baik, keraguan diri, dan kecemasan tentang kemampuan atau keputusan Anda. Hal ini karena alih-alih merasa didukung dan diterima, Anda mungkin merasa selalu berada di bawah pengawasan dan penilaian yang ketat. Apa yang bisa dimulai sebagai upaya untuk membantu atau memberikan umpan balik jika dilakukan secara berlebihan dan tanpa empati, dapat berubah menjadi siklus kritik yang menghancurkan, yang merusak kepercayaan diri, dan dapat menghambat pertumbuhan pribadi. Selain itu, tipe pengkritik terus-menerus seringkali gagal mengakui atau merayakan pencapaian dan kemajuan Anda, yang bisa menjadikan hubungan tersebut sangat tidak seimbang. Anda mungkin merasa bahwa segala usaha yang Anda lakukan tidak pernah cukup baik untuk memenuhi standar mereka, atau bahwa Anda tidak pernah bisa benar-benar puas atau bahagia dengan pencapaian Anda sendiri, karena selalu ada tapi yang mengikuti setiap pujian. Hubungan dengan pengkritik terus-menerus bisa menjadi toksik dan merugikan, membuat Anda merasa terjebak dalam siklus negativitas yang terus-menerus. Penting untuk mengenali kapan kritik yang diberikan tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk pertumbuhan, tetapi sebagai sumber tekanan dan ketidakbahagiaan. Nomor 2. Pengguna. Tipe orang yang dapat dikategorikan sebagai pengguna seringkali memanifestasikan diri dalam hubungan yang tidak seimbang, di mana mereka cenderung memanfaatkan kebaikan, sumber daya, atau energi orang lain demi keuntungan pribadi mereka sendiri, tanpa menunjukkan keinginan atau upaya untuk membalas atau mendukung kebutuhan orang lain. Hubungan ini umumnya bersifat unilateral, di mana satu pihak berakhir dengan memberikan lebih banyak daripada yang mereka terima, seringkali tanpa pengakuan atau apresiasi yang memadai dari pihak pengguna. Interaksi dengan pengguna biasanya ditandai dengan beberapa ciri khas. Pertama, mereka seringkali muncul atau menjadi sangat ramah ketika mereka membutuhkan sesuatu. Mereka mungkin menggunakan pujian, rayuan, atau manipulasi emosional untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kedua, setelah kebutuhan mereka terpenuhi, mereka mungkin cepat menghilang atau menjadi kurang responsif, menunjukkan kurangnya ketertarikan terhadap kesejahteraan atau kebutuhan Anda. Ketiga, pengguna seringkali tidak menyadari atau mengabaikan dampak tindakan mereka terhadap orang lain, menunjukkan kurangnya empati atau pertimbangan. Nomor 3. Pembohong. Tipe orang yang dijuluki sebagai pembohong mencakup mereka yang seringkali sengaja menyembunyikan kebenaran, memutarbalikkan fakta, atau menciptakan realitas yang sama sekali berbeda untuk keuntungan pribadi, manipulasi, atau untuk menghindari konsekuensi dari tindakan mereka. Interaksi dengan pembohong dapat sangat merusak, karena kepercayaan merupakan fondasi utama dari setiap hubungan yang sehat dan bermakna. Ketika kepercayaan rusak atau diabaikan, hal itu dapat menimbulkan keraguan, ketidakpastian, dan bahkan trauma emosional bagi orang yang terlibat. Pembohong seringkali mahir dalam mengelola persepsi orang lain tentang mereka atau situasi tertentu. Mereka mungkin menggunakan kebohongan sebagai alat untuk mengontrol narasi, memengaruhi pendapat, atau menutupi kelemahan dan kesalahan mereka sendiri. Dalam beberapa kasus,
kebohongan dapat menjadi begitu rumit dan terjalin hingga menciptakan jaringan penipuan yang sulit untuk diurai. Berinteraksi dengan pembohong dapat menyebabkan berbagai dampak negatif psikologis. Salah satunya adalah merusak kepercayaan, tidak hanya terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga terhadap orang lain secara umum, karena pengalaman negatif ini dapat membuat seseorang menjadi lebih curiga dan waspada. Hal ini juga dapat mengurangi rasa aman dalam hubungan, karena kebohongan menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan. Selain itu, menemukan kebenaran setelah serangkaian kebohongan dapat menyebabkan rasa pengkhianatan yang mendalam, yang seringkali sulit untuk diatasi dan dapat meninggalkan luka emosional jangka panjang. Nomor 4. Pemarah atau agresif. Tipe orang yang dikategorikan sebagai pemarah atau agresif seringkali menunjukkan perilaku yang ditandai dengan kemarahan yang berlebihan, reaksi agresif terhadap situasi yang menantang atau stres, atau kecenderungan untuk menggunakan kekerasan baik verbal maupun fisik sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Hubungan dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan ini bisa sangat menegangkan dan bahkan berbahaya, karena perilaku mereka seringkali tidak terduga dan dapat menyebabkan kerusakan emosional atau fisik bagi orang-orang di sekitar mereka. Orang yang bersikap pemarah atau agresif mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka dengan cara yang sehat. Mereka mungkin cepat marah karena hal-hal kecil, menggunakan kemarahan sebagai mekanisme pertahanan untuk menutupi perasaan tidak aman atau rentan, atau bahkan sebagai alat untuk memanipulasi atau mengontrol orang lain. Kemarahan dan agresi mereka dapat meledak secara tiba-tiba, seringkali tanpa peringatan yang jelas, membuat orang-orang di sekitar mereka berjalan di atas telur, selalu waspada terhadap potensi ledakan berikutnya. Menghadapi seseorang dengan perilaku pemarah atau agresif membutuhkan pendekatan yang hati-hati. Menetapkan batasan yang jelas adalah kunci, sama seperti memastikan keselamatan pribadi Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Dalam beberapa kasus, intervensi profesional mungkin diperlukan, baik untuk membantu individu yang agresif belajar mengelola emosi mereka dengan lebih efektif, maupun untuk mendukung mereka yang terkena dampak perilaku ini dalam pemulihan dan perlindungan diri. Penting juga untuk mengenali kapan menjauh dari hubungan tersebut adalah pilihan terbaik demi kesejahteraan Anda sendiri. Nomor 5. Negatif. Orang yang bersikap negatif seringkali memiliki pandangan pesimis terhadap kehidupan, cenderung melihat sisi buruk dari setiap situasi, dan mungkin sering mengeluh atau mengkritik tanpa mencoba mencari solusi atau sisi positif dari masalah yang dihadapi. Interaksi dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan negatif ini dapat sangat menguras energi karena sikap mereka seringkali menyebar dan memengaruhi suasana hati serta pandangan orang-orang di sekitar mereka. Orang dengan sikap negatif mungkin merasa sulit untuk merasa puas atau bahagia dengan aspek apapun dari kehidupan mereka, dan seringkali mereka berbagi perasaan ini dengan orang lain melalui komentar pesimis, kritikan yang berlebihan, atau bahkan sikap sinis. Mereka mungkin juga memiliki kecenderungan untuk menolak atau meremehkan solusi positif atau perspektif lain yang bisa membuat upaya komunikasi atau pemecahan masalah bersama mereka menjadi sangat menantang, menciptakan lingkungan yang mendukung dan positif bagi diri sendiri, baik di rumah maupun di tempat kerja, adalah penting untuk kesejahteraan keseluruhan. Ini mungkin berarti mencari kelompok dukungan, teman, atau aktivitas yang memberi energi positif dan mendorong pandangan optimis terhadap kehidupan, sehingga membantu Anda untuk menjaga keseimbangan emosional dan psikologis yang sehat. Berikut adalah 5 tipe orang yang harus Anda berhenti berteman. Thanks for waiting.